Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali masih berkaitan tentang al-istinja dan juga yang berkaitan tentang buang hajat. Di sini dikatakan wa yajtanibul istiqbal al-qiblah wa istidbaraha bis-sahra. Dan ketika seseorang itu buang hajat, maka hendaknya dia itu tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Maka harus menghadap ke utara atau ke selatan. Wal istiqbalul qiblah laha ahwal. Dan yang dimaksud dengan menghadap kiblat itu ada beberapa contoh atau beberapa keadaan. Kalau seandainya seseorang itu buang hajatnya di satu tempat yang memang tempat itu digunakan atau dibangun untuk buang hajat, seperti kamar mandi, maka dalam keadaan seperti ini tidak haram lagi menghadap kiblat atau membelakanginya secara mutlak. Jadi kalau misalkan kamar mandi memang dibangun untuk buang hajat dan tertutup, maka sudah tidak masuk lagi kategori ini belakang kiblat atau menghadap kiblat, tidak masuk. Artinya tidak ada masalah karena memang ini digunakan untuk apa? Buang hajat. Adapun yang kedua, keadaan yang kedua di mana orang tersebut buang hajat di sohra, tanah lapang. Ya. Kemudian ketika dia buang hajat, dia itu ada penghalang. Yang penghalangnya itu tidak kurang daripada 2/3 dhira'. Ya, sekitar berapa? Sekitar 60 sentian lah. Dan juga penghalangnya itu tidak jauh daripada dia, lebih daripada 3 dhira'. Satu dhira'nya sekitar 60 sampai 90 ya. Dalam keadaan semacam ini, maka menghadap kiblat atau membelakangi kiblat hukumnya khilaful aula, kurang pas ya. Jadi tidak haram. Kenapa? Karena ada penghalang di situ. Dan penghalangnya itu harus apa? Harus tinggi. Seperti ketika seseorang itu buang hajat, maka disunahkan untuk menutup apa? Seluruh apa? Tubuhnya ketika dia buang hajat ya. Maka dalam keadaan semacam ini bukan haram tapi khilaful aula, kurang pas. Karena diriwayatkan di dalam Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah buang hajat di rumahnya Hafsah. Beliau menghadap ke negeri Syam dan membelakangi Ka'bah. Akan tetapi di situ ada apa? Ada penghalangnya. Maka di sini khilaful aula. Dan yang ketiga, ini yang dimaksud ketika dilarang untuk menghadap kiblat, yaitu orang buang hajat di sahra, tidak ada penghalang, ya, tidak ada yang menutupinya, atau ada yang menutupinya tapi jauh. Ya. Maka dalam keadaan ini
diharamkan untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Jadi dalam keadaan apa? Di sohra, tidak ada penghalang, tidak ada penutup, maka tidak boleh menghadap ke kiblat. Wa dalilul hurmah ma rawahu asy-Syaikhani anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha bi baulin wala ghaitin walakin syarriqu aw gharribu. Dan dalil diharamkannya menghadap kiblat adalah yang diriwayatkan daripada Bukhari Muslim. Nabi Muhammad SAW mengatakan, apabila kalian ini buang hajat besar atau buang hajat kecil, fala tastaqbilul qiblah, maka jangan sampai menghadap ke kiblah. Wala tastadbiruha, dan juga jangan membelakangi, baik dengan kencing ataupun buang air besar. Walakin syarriku au gharriku, akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Ya, kalau itu di Mekah ya, timur sama barat. Tapi kalau di Indonesia kiblatnya barat, ya, maka tidak boleh menghadap ke barat, tidak boleh menghadap ke timur. Tapi kalau di tanah lapang, tapi kalau di kamar mandi tidak ada masalah. Dan kita tidak perlu untuk untuk merubah posisi WC-nya ya. Kita pernah datang satu kamar mandi, dia merubah posisi WC-nya, akhirnya sempit. Ini yang repot ya. Tapi kalau memang dari awal itu memang mau dibuat semacam itu ya bagus. Ya. Tapi tidak ada masalah sama sekali kalau seandainya subhanallah WC kita itu menghadapnya ke barat atau ke timur. Tidak ada masalah karena memang ada bangunan yang menutup dan memang dibuat untuk buang hajat, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya kita itu di tanah lapang, di lapangan atau di sohro, ya, maka jangan sampai kita menghadap ke kiblat. Ya, ini juga termasuk daripada syiar Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita diperintahkan untuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Ya, kiblat itu tempat kita sholat, ke tempat kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka diperintahkan kita pun untuk mengagungkannya. Maka tidak diperbolehkan untuk buang air menghadap ke Ka'bah atau membelakanginya. Wa yajtanibul baula wal gha'ita fil ma'ir rakid, dan juga ketika seseorang itu buang hajat, maka hindari yang namanya buang hajat di air yang tergenang. Ya, air yang tergenang itu jangan sampai dibuat untuk kencing atau buang hajat. Wa sawa'un fi dzalikal qalil wal katsir, baik airnya sedikit ataupun airnya banyak. Karena Nabi Muhammad SAW diriwayatkan di Sahih Muslim daripada Sayyidina Jabir, beliau mengatakan Nabi Muhammad SAW melarang seseorang itu untuk buang air kecil di air yang tergenang. Ya. Dan larangan ini sifatnya bukan haram, akan tetapi makruh. Wa tahta syajaratil muthmirah wa fit tariqi wadzil, dan juga hendaknya menghindari jangan kencing di pohon yang di situ pohonnya itu berbuah. Ya. Jadi pohon berbuah, jangan sampai seseorang itu buang hajat di situ. Atau di jalan, hati-hati, jalan ya, di gang kencing kita. Ya. Maka juga dihindari. Au fidzil, atau di tempat di mana biasanya orang itu duduk karena berteduh atau ngiyup. Ya. Maka makruh. Ya, makruh buang hajat di tempat teduhan di waktu musim panas. Musim panas orang-orang biasanya nyari tempat berteduh, maka tidak diperbolehkan untuk kencing atau buang air besar di situ. Ya. Atau ketika musim dingin tidak diperbolehkan untuk kencing di mana biasanya orang-orang itu nyari matahari di situ. Ya, kalau dingin itu biasanya nyari matahari memang.
Karena dinginnya di Arab sana itu ya memang dinginnya luar biasa ya. Lebih dari Tawangmangu. Nah, Tawangmangu zaman dulu, zaman sekarang masih sudah zaman dulu lebih dingin lagi. Nah, di Yaman itu kalau ketika kita di sana itu lebih dingin lagi. Jadi kalau pas lagi musim dingin, yaitu panas-panasan tuh enak gitu. Ya, bahkan juga di barat juga seperti itu. Nah, ketika musim dingin maka juga tidak diperbolehkan buang air di mana biasanya orang itu nyari matahari di situ ya. Lima rawahu Muslim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul la'anaini. Qalu wa ma la'anan? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan hati-hati daripada dua pelaknat. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan dua pelaknat? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, yaitu orang-orang yang kencing di jalannya orang atau di tempat mereka itu berteduh. Nah, biasanya ketika seorang itu kencing di jalan, itu kan baunya pesing. Nah, biasanya orang yang lewat itu ngamuk. Iki sopo sing kencing sini, ngambune ra umum. Nah, itu akhirnya itu didoakan buruk. Tak sumpahi tidak bisa kencing deh. Atau dilaknat. Kata Nabi Muhammad SAW, hati-hati ini. Orang itu laknat ya. Kalau misalkan itu laknat itu artinya semoga dijauhkan daripada rahmat. Itu arti daripada laknat. Maka kata Nabi Muhammad SAW, hati-hati. Ya, maka jangan sampai kencing di tempat jalannya orang atau di tempat perkumpulan. Ya, kalau di Indonesia di sini di mana? Kayak pos ronda, tempat yang ngumpul orang-orang, atau di taman cerdas sekarang atau taman-taman itu jangan kencing sembarangan di situ karena itu tempat berkumpulnya orang-orang. Tapi dalam satu masalah, kalau misalkan tempat itu digunakan untuk maksiat, enggak apa-apa itu dikencingi. Ya, itu enggak ada masalah dikencingi. Karena pernah ada satu kita punya temen itu, rumahnya itu depannya itu buat dudukan dan minum bir terus. Wah, dibilangi enggak bisa. Nah, dibilangi lebih galak dia. Nah, ini piye carane? Akhirnya dikencingi. Pusing. Pusing enggak mau duduk di situ. Nah, akhirnya bubar dulu. Wah, kayaknya mandi nih. Akhirnya dikencingi terus. Nah, itu enggak ada masalah. Kalau memang memang digunakan untuk maksiat, ya. Atau kalau seandainya di jalan dan kita tahu bahwasanya bakal hujan atau di pohon, tapi dia bakal turun hujan kalau musim hujan. Wah, kita tahu ini sore ini biasanya hujan ini, tidak lama ini hujan ini. Kita kencing di sini sebentar orang-orang masih belum ada, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau di musim dingin, maka hindari tempat-tempat orang berkumpul nyari matahari. Kalau musim panas, tidak diperbolehkan untuk berteduh. Tidak diperbolehkan untuk kencing di tempat-tempat yang untuk berteduh. Ya. Nanti kalau misalkan dia didoakan buruk sama orang, jangan salahkan karena kamu kencing sembarangan ya. Watsukbi, dan juga dimakruhkan atau hendaknya menghindari kencing di lubang. Karena Nabi Muhammad SAW itu melarang seseorang itu untuk kencing di lubang. Jadi kalau misalkan ada kita ke tanah lapang, nah itu biasanya ada lubang-lubang di tanah. Ya, maka kata Nabi Muhammad SAW, jangan sampai kamu mengganggu atau kamu nanti malah disakiti. Kalau seandainya di dalam lubang itu ada binatang yang besar, kamu akan tersakiti. Kalau ada binatang yang kecil, kamu malah menyakiti. Maka hindari. Ya, takutnya juga tempat jin itu. Ya, jadi hindari. Kalau ada lubang-lubang itu hindari, jangan sampai seseorang itu kencing malah dipaskan di situ. Enggak boleh. Wala yatakallam 'alal baul wal ghaid. Ya,
Dan juga jangan berbicara ketika buang air kecil atau ketika buang air besar. Ya, makruh itu kapan? Ketika proses kencingnya sedang berjalan, kemudian kita berbicara. Itu makruh, tidak diperkenankan. Apalagi kalau ngobrol, ya, nyanyi. Ya. Karena di sini diriwayatkan daripada di Sunan Abu Dawud bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliau bersabda la yakhruju rajulani yadribani al-ghaita kashifaini an auratihima yatahaddatsani fa inna Allah azza wa jalla yamqut ala dzalik. Nabi Muhammad SAW mengatakan, janganlah seseorang ketika dia itu menuju untuk buang air, ketika sudah membuka daripada auratnya, jangan sampai saling ngobrol. Ya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benci dengan perbuatan tersebut. Allah tidak suka dengan perbuatan tersebut. Ya, maka jangan sampai kita itu ketika di kamar mandi, meskipun kamar mandinya jejeran, ya, ngobrol. Ya, ada soalnya kedengeran itu. Itu kadang ada orang yang ngobrol di kamar mandi itu. Atau kencingnya berdiri itu yang biasanya jejer-jejer sambil ngobrol. Wah, cilik puyamu. Dan lain sebagainya. Nah, ini dilarang ya. Ini dilarang di dalam syariat ya, tidak diperkenankan. Dan sangat amat makruh ketika proses keluarnya itu kemudian dia berbicara. Ya, kecuali kalau misalkan apa? Untuk supaya orang misalkan orang buta supaya dia tidak terjatuh, maka kita boleh untuk dalam keadaan darurat berarti itu ya, boleh untuk ngasih tahu, jangan ke sana, ya di situ ada lubang atau di situ nanti kamu, itu tidak ada masalah, misalkan seperti itu. Akan tapi kalau berbicara maka apa? Itu termasuk yang dilarang. Zaman sekarang misalkan telepon, masuk kamar mandi, buang air besar, ambil telepon, halo ya, wah, keenaan telepon akhirnya tidak keluar itu buang air. Ya, ini juga dilarang. Wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma. Ya. Kemudian juga jangan ketika buang hajat itu menghadap ke matahari atau menghadap ke bulan atau juga membelakanginya. Akan tetapi yang di sini yang mu'tamad adalah menghadap ke matahari atau bulan, tidak membelakanginya. Dan kapan seseorang itu bisa buang air menghadap ke matahari? Nah, kapan kira-kira? Matahari di atas. Sedangkan kita kencing ke bawah. Tidak mungkin kita ke atas kan. Maka ulama mengatakan yang dimaksud adalah ketika terbenam atau terbit. Ya, ketika kita misalkan di pantai terbit malah kita kencing menghadap ke matahari atau buang hajat menghadap ke matahari ketika terbenam, maka itu yang dimaksud untuk apa? Menghindari ya. Jangan sampai menghadap ke matahari. Kalau di sini mengatakan istidbarnya, membelakanginya itu tidak makruh ya. Kemudian juga kita jangan lupa daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah ketika masuk kamar mandi maka mengedepankan apa? Kaki kiri. Ya, kemudian membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada apa? Syaitan, iblis, laki-laki maupun yang perempuan. Ya. Dan juga disunahkan untuk memakai daripada sandal dan juga menutup daripada kepalanya. Karena biasanya syaitan atau jin itu ya masuknya kalau tidak dari kepala ya dari bawah. Makanya disunahkan untuk pakai sendal dan menutup daripada kepalanya. Ya, baik pakai kofiah, kalau seandainya tidak ada pakai apa? Lengan bajunya. Atau kalau misalkan mau mandi pakai handuknya. Masuk. Pokoknya masuk kamar mandi dalam keadaan apa? Kepalanya tertutup. Ini termasuk sunnah. Meskipun kadang sebagian masjid malah lepas sandalnya. Nah, kita bingung kadang nih, ya Allah, ini. Sedangkan kita kamar mandi disunahkan pakai apa? Sendal. Nah, di masjid
batas suci, keluar lepas sendalnya. Mungkin gara-gara banyak orang yang pakai sendal kemudian kotor kamar mandinya, biar tidak kotor akhirnya disuruh lepas sendalnya. Padahal sendal ini termasuk sunnah. Ya kalau memang disiapkan sendal untuk di kamar mandi maka itu lebih bagus ya. Kemudian ketika keluar maka dengan kaki kanan dan mengatakan ghufranak 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 3 kali. Allahumma alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Setelah istinja setelah buang hajat maka keluar kemudian mengatakan ghufranak. Ya Allah, ampunanmu ya Allah. Kenapa? Karena di saat di kamar mandi seseorang itu tidak berzikir kepada Allah, maka setelah keluar dia meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya doanya ghufranak. Begitu juga kemudian kita bersyukur alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah yang telah Engkau keluarkan segala sesuatu daripada yang menyakiti tubuhku. Wa'afani, dan Engkau memberikan afiat kepadaku. Nah, kalau misalkan seseorang itu tidak bisa kencing, tidak bisa buang air besar, itu repot ya. Bahkan kalau selesai operasi itu yang ditunggu apa? Kentutnya. Kalau sudah bisa kentut ini normal. Kalau tidak bisa kentut, nah ini bahaya. Ya, yang biasanya kita itu hindari ternyata dicari-cari. Nah ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ya sudah memberikan afiat yang begitu banyak kepada kita. Ya, sampai diceritakan bahwasanya ada seorang yang sakit ya dan dia perlu pakai oksigen selama 1 jam. Ya, ketika ditanya berapa jumlahnya, ya, ketika itu ceritanya di Saudi, dia mengatakan sekitar sampai jutaan ya. Kalau uang sini jutaan. Maka dia menangis. Maka dokter yang mengatakan, kamu kenapa Maris? Terlalu mahal. Tidak, saya mampu untuk membayar, akan tapi saya menangis berapa lama, saya sudah berusia 70 tahun dan saya itu menghirup oksigen daripada Allah SWT secara gratis. Kalau dihitung berapa biaya yang harus saya keluarkan. Dia menangis bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita itu selesai daripada buang hajat, jangan lupa bersyukur. Wa qalil min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Kenapa? Karena nganggep kencing ini hal biasa. Buang air besar itu hal biasa sehingga tidak disyukuri. Keluar kamar mandi wis enak lega. Wis tidak ada alhamdulillah. Nah, ketika dikasih sakit sama Allah Subhanahu wa taala baru ya, ternyata saya mendapatkan nikmat yang besar. Nah, makanya kita jangan lupa untuk membaca doa tersebut. Ya, meskipun doa ini sudah diajarkan mungkin dari kita masih SD ya, tapi yang mengamalkannya sedikit. Kadang sudah hafal doanya hilang lagi. Waduh, apa lagi yang hafalkan lagi? Habis itu hilang lagi karena tidak dipraktekkan. Dan ketika seseorang itu mempraktekkan daripada ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala itu kasih taufik untuk mengamalkan terus. Ya, kita lupa sekarang. Diamalkan lagi, nanti lupa lagi, berusaha lagi untuk diamalkan, nanti Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita setelah keluar daripada kamar mandi, alhamdulillah. Ghufranak alhamdulilladzi adzhaba anni adza wa afani. Makanya itu yang dinamakan dengan Rabbani, yaitu orang-orang yang senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berangkat ke masjid ada doanya, masuk masjid ada doanya, di masjid ada doanya, keluar masjid ada doanya, masuk rumah ada doanya, keluar rumah ada doanya. Semuanya ada doanya sehingga kita terhubung dengan Allah dan Rasulnya. Ya, ke masjid ingat Rasulullah, ya di rumah ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah beberapa daripada yang berkaitan tentang istinja dan juga sunnah-sunnahnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh ya Allah. Sebentar. Tentang hadis itu ya.
Ini hadisnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu faqala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabi id khala'a na'alaihi fawada'ahuma an yasarihi. Ya, falamma ra'a dzalikal qaumu alqau ni'alahum. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mau sholat sama para sahabatnya, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melepas daripada kedua sendalnya dan meletakkan di sebelah kirinya. Ketika para sahabat itu melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melepaskan daripada sendalnya, maka para sahabat pun juga melakukan hal yang sama. Nah, ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu sangat amat mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu qala wa ma hamalakum ala ilqa'i ni'alikum. Ya. Maka setelah selesai salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tanya, "Kenapa kok kalian itu juga melepaskan daripada sendal-sendal kalian?" Qalu ra'ainaka alqaita na'laika fa alqaina ni'alana. Ya Rasulullah, kami melihat engkau ini melepas sendalmu, maka kami pun juga berlaku seperti yang engkau lakukan. Faqala Rasulullah SAW, inna Jibril sallallahu alaihi wasallam akhfa atani fa akhbarani anna fihi ma qadaran. Ya. Idza jaa ahadukum ilal masjid fal yanzur fa in ra'a fi na'alaihi qadaran aw adha falyamsahu wal yusalli fihima. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW ngasih tahu bahwasanya Jibril tadi mendatangiku, kemudian ngasih tahu kepadaku bahwasanya di sendalku itu ada apa? Ada atau najis ya. Maka kemudian aku apa? Singkirkan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu menyingkirkan sendalnya sebelum sholat. Jadi beliau itu meletakkan sendalnya sebelum sholat. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, apabila kalian itu mau sholat ya, menuju masjid atau tempat sholat kalian, maka hendaknya perhatikan sendal kalian. Kalau seandainya di situ ada apa? Ada kotoran, hendaknya apa? Dibersihkan. Kemudian hendaknya kalian itu sholat. Ya, sholat dengan sendal kalian. Itu tidak ada masalah. Jadi kalau sendalnya itu suci, maka tidak ada masalah. Kita sholat pakai sendal atau pakai sepatu, tidak ada masalah. Tapi yang harus dipastikan, sendal dan sepatu kita itu harus suci. Kalau seandainya tidak suci, maka sholat kita tidak sah. Sholatnya saja. Kenapa? Karena kita sholat membawa najis. Tapi kalau seandainya di tempat yang kita pijak, misalkan ya, kita memijak daripada sandal. Jadi pakai sendal sama nginjek sendal hukumnya beda. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau sholat, kita takut di bawah kita itu najis, maka kita bisa ngelepas sendal kita, kemudian nginjek sendal kita. Diinjek ya, bukan dipakai. Kalau dipakai, sendal kita ada najis, maka kita termasuk apa? Yang membawa najis. Tapi kalau diinjak, lain lagi itu. Kalau diinjak, lain lagi. Bedanya apa? Kalau menginjak, yang kita injak itu suci. Kita tidak membawa najis. Tapi kalau kita pakai, kita itu membawa najis. Sama seperti ketika seseorang itu pakai sajadah, sajadahnya itu ada sebagiannya yang najis misalkan. Ya, ujung sajadahnya itu najis. Delalah, dia punya kaki pecah-pecah. Ketika dia sujud, sajadahnya nyangkut di kakinya yang pecah, ketarik. Nah, ini berarti apa? Dia termasuk yang membawa najis. Nah, ini jadinya batal. Jadi hadisnya ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan dikasih tahu setelah selesai sholat, tapi sebelum sholat Nabi Muhammad SAW sudah apa? Melempar daripada sendalnya. Jadi kalau misalkan kita sholat dan terbukti ya bahwasanya sholat kita itu membawa najis,
maka harus diulangi, wajib diqadha. Jelas ya? Jadi misalkan kita sholat, ya sholat subuh, zuhur, asar pakai sarung yang sama. Ya, kemudian di waktu sholat asar kita baru engah bahwasanya sarung kita dari belakang itu apa? Ada yang bolong, sobek. Nah, itu di bawah apa? Di atas lutut. Nah, dari situ berarti kita apa? Wah, harus mengqadha subuh sama zuhur. Wah, karena apa? Kita yakin, saya tadi pakai sarung ini dari subuh sama zuhur. Ya, berarti sholat saya ini tidak menutup aurat secara sempurna. Kalau misalkan dia tidak tahu, dia ngerasa sholatnya pakai sarung yang sempurna dan tidak ada bukti sama sekali dan dia tidak tahu dan dia sholat begitu saja, maka sesuai dengan prasangka daripada hambanya. Tapi kalau seandainya terbukti bahwasanya sholatnya itu pakai sarung yang bolong, maka ketika itu dia harus mengqadha daripada sholatnya. Jadi selama ada yang membatalkan atau meyakinkan bahwasanya sholatnya itu batal, maka wajib diqadha. Sholat misalkan mau menghadap kiblat, delalah salah, ya, maka harus harus diulangi. Nah, kamu tadi sholatnya madepnya salah, madepnya ke sana, kiblatnya sana, ya sudah, itu harus diqadha itu. Karena terbukti sholatnya tidak menghadap kiblat. Ada lagi? Monggo. Assalamualaikum. Memakai pampers bermana sholatnya tidak sah. Ya benar. Jadi misalkan kita punya anak pakai pampers, ya, dan anak itu biasanya kencing dia. Nah, ketika kita itu sholat sambil gendong anak dan anaknya itu ada pempesnya dan kita yakin bahwasanya pempesnya itu ada najisnya, maka kita termasuk yang membawa najis sehingga sholat kita batal, tidak sah. Makanya kalau masih kecil dan masih pakai pempes jangan dibawa ke masjid. Sebagian ada mau ngajari sholat Jumat, anaknya masih kecil, masih lari-lari, kita ngelihat tuh ini masih pakai pempes, maka lebih baik dihindari. Kemudian tapi kalau seandainya dia tidak tahu, misalkan baru diganti pempes, kemudian anak itu naik dan kita tidak tahu ini, ya, kita taunya ini pempesnya masih masih kering, bersih, tidak ada najisnya, maka tidak ada masalah. Selama kita tidak yakin bahwasanya pempesnya sudah ada najisnya. Jadi selama kita, wah ini kayaknya baru diganti ya, dimandiin sama ibunya, sudah selesai mandi, kita sholat Allahu Akbar, anaknya mencolot ke kita. Nah, jadi kalau misalkan anak kita itu di rumah, kita sholat, kemudian mencolot ke kita, tidak ada masalah itu. Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu ketika Nabi itu sholat itu deprok ini Nabi SAW, dan Nabi malah memanjangkan sujudnya karena cucunya lagi main. Nah, karena sebagian orang mengira kalau ada anak-anak itu tidak ada masalah, deprok gitu tidak ada masalah, tapi lupa kalau anak sekarang ini pakai pampers. Kalau pakai pampers tidak boleh.
Tapi kalau misalkan baru selesai diganti kan kemudian deprok begitu saja dan kita yakin ini belum kencing, ini baru dimandikan ya. Dan kita yakin bahwasanya itu belum kencing, nah itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan sudah lama, kemudian pampasnya sudah penuh lah, kita cek oh ini sudah ada najisnya, maka itu batal. Dan bukan cuma di deproi aja. Kalau anak kecil itu yang pakai pampers kemudian menggenggam, itu juga apa? Juga batal. Kita sholat Allahu Akbar, anak kita langsung deprok ke badan kita kemudian megang. Nah ini batal ini karena terikat dengan apa? Yang punya najis. Maka itu juga batal. Jadi kalau misalkan lagi sholat ya anaknya diperhatikan ya. Ada lagi? Lanjut ya. Faslun fi nawaqidul wudu. Fasal yang menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Ya. Dan hadas yaitu amr i'tibari yaqumu bil a'dha yamna'u min sihhatis shalah haitsu la murakhsalah. Hadas itu apa? Sesuatu yang maknawi yang ada di badan yang mencegah sahnya sholat di mana tidak ada rukhsah. Ya, jadi sesuatu yang maknawi. Orang tidak punya wudu atau orang yang berhadas, kita tidak bisa ngelihat orang ini sekarang ada hadasnya atau tidak kan kita tidak tahu ini. Kita sekarang duduk di sini, kita tidak tahu mana yang ada wudu sama mana yang tidak ada wudu. Berarti hadas itu sesuatu yang maknawi, yang tidak terlihat, yang ada di badan yang mencegah sahnya sholat. Haitsulah murakhis, di mana tidak ada rukhsah. Misalkan orang yang istihadah itu tadi, dia ada najisnya, tapi karena syariat itu membolehkan, maka dianggap hadasnya apa? Sudah terangkat, meskipun ada najisnya, tapi di situ ada rukhsah. Walladzi yanqudul wudu sittatu asya'. Yang membatalkan wudu itu ada 6 perkara. Ada 6 perkara. Selama tidak ada di 6 ini, wudu kita tidak batal. Tapi kalau masuk di 6 perkara ini, maka apa? Batal wudunya. Jadi kalau fikih itu memang harus apa? Kalau misalkan kita wudunya batal atau enggak, langsung diingat. Yang membatalkan wudu ada berapa? Ada 4, ada 6. Ya, setelah itu, enggak ada. Enggak termasuk daripada 6 perkara ini, maka apa? Wudu kita masih ada. Kalau termasuk daripada yang membatalkan wudu, maka kita hukumi wudu kita itu apa? Batal. Yang pertama, ma kharaja minas sabilaini, yaitu sesuatu yang keluar daripada 2 jalan, yaitu jalan depan, jalan belakang, yaitu kubul sama apa? Dubur. Ya. Dan ini di sini dikatakan bahwasanya pengarang atau penulis ini mengatakan 2 jalur itu secara global, ya, karena pokoknya segala sesuatu yang keluar daripada kubul dan dubur, ya, baik yang perempuan di sini, perempuan itu di sini dikatakan ada 3 jalur keluarnya, maka itu semuanya membatalkan wudu, ya. Baik keluarnya itu najis atau tidak, atau keluarnya itu sesuatu yang memang biasa keluar atau sesuatu yang jarang keluar. Pokoknya keluar daripada lubang itu membatalkan daripada wudu. Ya, bahkan kalau seandainya seorang itu memasukkan sesuatu ke kubulnya atau ke duburnya kemudian mengeluarkannya, batal juga wudunya. Karena segala sesuatu yang keluar daripada kubul dan dubur, maka itu membatalkan apa? Wudu. Ya. Kecuali apa? Kecuali mani.
Mani itu tidak membatalkan wudhu. Karena apa? Karena mani itu mewajibkan yang lebih apa? Yang lebih besar daripada wudhu, yaitu apa? Mandi. Tapi wudhunya tidak batal. Bagaimana kebayang misalkan seorang itu keluar mani tapi wudhunya tidak batal. Terus gunanya buat apa juga? Kan dia junub. Mau megang Quran ya tidak boleh. Mau baca Quran juga tidak boleh. Terus apa kegunaan daripada wudhu? Kalau seandainya mani itu tidak membatalkan wudhu. Terus fungsinya wudhu ketika itu apa? Maka para ulama itu mengatakan seseorang yang misalkan dia tidurnya duduk, kemudian dia apa? Junub, mimpi basah, dia keluar mani. Nanti kita jelaskan juga tidur yang duduk itu tidak membatalkan daripada wudhunya. Ya, maka dalam posisi ini orang ini wudhunya ada, tapi dia wajib mandi. Ya, fungsinya apa? Fungsinya ulama mengatakan kalau dia itu mau mandi junub, maka dia tidak disunahkan wudhu lagi. Ya, karena apa? Karena dia punya wudhu. Ya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya ada seseorang itu mengatakan siapa yang punya wudhu, saya beri 1 juta. Maka dia bisa ngajeng itu. Saya punya wudhu. Ya. Kenapa? Karena dia wudhunya tidak batal. Ya. Yang ketiga, kalau seandainya dia itu bersumpah atas nama Allah, demi Allah saya punya wudhu, maka sumpahnya itu apa? Benar. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Jadi memang wudhunya ini dia itu fungsinya tidak bisa maksimal kecuali ketika dia apa? Mandi besar. Jadi ketika dia mandi besar, maka apa? Wudhunya hadas kecil sama hadas besarnya apa? Terangkat semuanya. Lalu kalau seandainya seseorang itu habis junub, dia perlu wudhu lagi atau tidak? Jadi kalau seseorang itu mandi besar, dia sudah terangkat hadas besarnya sama hadas kecilnya. Tapi kalau selama proses mandi besarnya seseorang itu melakukan yang membatalkan wudhu, maka dia perlu wudhu lagi. Ya, ketika dia mandi, kebiur semuanya, habis itu dia sabunan. Ya, ketika sabunan dia menyentuh daripada kemaluannya, maka apa? Batal wudhunya. Makanya setelah mandi selesai semua, wudhu lagi. Kecuali kalau seandainya seorang tidak, saya mau apa? Saya mau kencing dulu, saya bersihkan dulu, ya, kemaluan saya dibersihkan semuanya, kotoran sudah dibersihkan semuanya, baru niat nawaitul ghuslal janabah lillahi ta'ala, mandi kebiur semuanya. Dia tidak nyentuh lagi nih, tidak nyentuh lagi, tidak ngapa-ngapain lagi, cuma membasahi seluruh tubuhnya dengan air, maka hadas besarnya dan hadas kecilnya terangkat. Kalau seandainya dia langsung mau keluar tanpa wudhu, tidak ada masalah. Karena apa? Dia sudah diangkat hadas kecil dan hadas besarnya. Sudah punya wudhu lah langsung. Tapi gara-gara biasanya seseorang itu harus mandi, bersih-bersih, menyentuh kemaluannya lagi, kadang kencing di tengah-tengah mandi, maka dia harus untuk wudhu lagi ya. Wal aslu fi hadhil mas'alah, dan dasarnya adalah daripada firman Allah Subhanahu wa taala, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah satu kalian itu keluar atau datang daripada buang daripada hajatnya. Dan juga hadis Nabi Muhammad SAW, la tuqbalu shalah man ahdatsa hatta yatawadda. Ya, tidak sah seseorang yang tidak diterima salatnya seseorang itu yang buang air, yang istilahnya apa? Kentut, buang angin sampai dia berwudu. Ya, jadi ayatnya itu auja'a ahadun minkum minal ghaid, atau seseorang daripada kalian datang daripada buang hajat.
maka langsung diambil hukum bahwasanya segala sesuatu yang keluar daripada dua jalur ini maka membatalkan wudu, ya, baik yang keluarnya itu benda atau keluar angin atau kentut, ya, maka itu membatalkan daripada wudu. Ini yang pertama. Insyaallah yang kedua kita lanjutkan di hari Sabtu berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya? Enggak. Monggo. Waalaikumsalam. Jadi najisnya tidak dibersih. Sisi pastinya ini yakin apa enggak? Jadi kalau misalkan seseorang itu dia sakit, maka dia harus bersihkan semuanya. Tapi kalau seandainya, wah ini kayaknya masih ada najisnya, dia sholat, nanti kalau dia yakin bahwasanya dia itu sholat dalam keadaan najis, maka diqadha. Ya, makanya ya harus dibersihkan secara sempurna, Kecuali kalau memang misalkan untuk istinjanya itu pakai apa? Pakai tisu. Maka sisa-sisa kotorannya itu di sekitarnya itu dimakfu. Tapi kalau seandainya seorang itu sudah stroke, biasanya pakai pempes juga. Kalau pakai pempes biasanya kotorannya melebar kemana-mana kan. Nah kalau melebar kemana-mana dia harus pakai air. Kalau pakai air maka dia harus bersih semuanya. Tapi dalam posisi kalau memang misalkan ada najisnya, pokoknya sholat itu harus suci. Tapi kalau misalkan dalam keadaan sudah tidak kepegang, ya disuruh sholat aja, tetap disuruh sholat. Nanti Allah ya taqabbal ya. Jadi insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala menerima. Tapi tetap kalau secara fikih itu batal sholatnya. Tapi kalau memang misalkan dia tidak bisa untuk bersuci sendiri dan tidak ada yang menyucikannya, maka dia sholat dalam keadaan semacam itu nanti kemudian diqadha. Tapi alangkah bagusnya ya kalau dibersihkan semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi qadha itu ada dua. Qadha yang langsung itu adalah qadha kalau seandainya seseorang itu meninggalkan sholat tanpa udzur, maka wajib langsung untuk diqadha. Yang kedua, dia meninggalkan sholat karena udzur. Itu qadhanya alat tarakhi. Boleh apa? Boleh santai. Misalkan seorang itu tidur sebelum masuk waktunya sholat, tidak bangun kecuali waktu sholatnya sudah keluar. Tidur jam 11 siang, bangun-bangun jam 4 misalkan, sore. Maka ketika itu dia apa? Dia termasuk udzur meninggalkan sholat, tidur. Maka ketika itu qadhanya alat tarakhi. Boleh apa? Santai, ditunda. Tapi kalau seorang itu dia meninggalkan sholatnya sengaja, maka wajib diqadhanya segera. Tidak boleh ditunda-tunda. Makanya kalau seandainya seorang itu waktu masih mudanya meninggalkan sholat sengaja, ya, dia sudah tidak diperkenankan untuk sholat sunnah. Sholatnya qadha terus. Qadha isya, subuh, zuhur terus. Habis isya orang sholat 2 rakaat, ba'diyatul isya dia qadha subuh. Dan qadha tidak harus di waktunya ya. Misalkan sholat subuh sering ninggal, wah kayaknya waktu itu saya sering ninggal sholat subuh. Ya wis, diqadha terus. Habis isya qadha sholat subuh. Orang-orang
sholat sunnah enggak qadha subuh. Habis itu nanti sholat sunnah fajar qadha subuh. Jadi lebih baik dia mengejar untuk mengqadha subuh, mengqadha fardu yang ditinggalkan daripada dia memperbanyak sholat sunnahnya. Jadi kalau ada uzur boleh ditunda qadhanya, tapi kalau tanpa uzur maka wajib untuk diqadha segera. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah bintul qabul wa tamakasum. Ila rasulillah. ثم لا رحمة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد النبي محمد. الحمد لله رب العالمين.